Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Di sini saya Tata Rahmasari, NIM 1908056021 dari kelas Matematika Keuangan 7B akan mepresentasikan jurnal internasional yang saya terjemahkan. Jurnalnya yang berjudul Application of Data Clustering and Matching Learning in Variable Annuity Valuation. Kemudian jurnal ini ditulis oleh Go Jung Chan dan dipublikasikan oleh Journal Insurance, Mathematics and Economics. Abstraknya, penilaian jaminan anuitas variabel telah dipelajari secara ekstensif dalam 4 dekade terakhir, tetapi hampir semua studi hanya fokus pada penilaian jaminan yang tertanam dalam anuitas variabel tunggal kontrak. Bagaimana cara menentukan harga jaminan secara efisien untuk portofolio besar? Kontrak variabel belum mendapat perhatian yang cukup. Jurnal ini mengisi celah dengan memperkenalkan metode baru berdasarkan pengelompokan data dan pembelajaran mesin untuk menentukan harga jaminan portofolio besar kontrak anuitas variabel. Pendahuluan. Anuitas variabel juga dikenal sebagai dana terpisah. Nah, anuitas variabel atau yang dikenal sebagai dana terpisah ini ialah produk asuransi yang sangat populer kontrak VA. Nah, kontrak VA ini juga dilengkapi oleh jaminan. Misalnya, hampir setiap kontrak VA berisi jaminan Guaranteed Minimal Death Benefit atau yang biasa dikenal dengan GMDB. Dan jaminan umum lainnya seperti GMWB, GMAB, dan GMIB. Bailey dan Hardy pada tahun 1997 mempresentasikan ada 3 metode pengelompokan risiko keuangan yang terkait dengan kontrak FA. Yang pertama adalah metode pemesanan aktuaria. Dalam metode ini sejumlah uang disimpan dalam obligasi bebas risiko sampai kebijakan jatuh tempo. Jumlah uang yang diperhitungkan cukup untuk memenuhi jaminan dengan probabilitas tertentu. Metode kedua adalah dynamic hedging atau yang biasa disebut dengan lindung nilai dinamis. Nah, dalam metode ini jaminan akan diperlakukan sebagai opsi jual. Untuk melakukan lindung nilai dinamis ini atas opsi jual portofolio lindung nilai dari instrumen keuangan, misalnya future and swap, dibeli dan dikelola secara aktif sedemikian rupa sehingga setiap kekurangan dari jaminan akan dibiayai oleh portofolio lindung nilai di bawah semua kemungkinan situasi pasar keuangan. Metode ini adalah pendekatan manajemen risiko yang populer untuk kontrak FA dan diadopsi oleh banyak perusahaan asuransi. Namun metode ini membutuhkan penentuan sensitivitas nilai opsi terhadap faktor risiko. Kepekaan ini disebut orang Yunani. Delta dan Rho adalah 2 bahasa Yunani yang umum digunakan untuk lindung nilai dinamis. Yang ketiga adalah lindung nilai statis. Dalam metode ini, opsi put adalah dibeli untuk melindungi biaya jaminan dan masalah dinamis lindung nilai. Nah, masalah dinamis lindung nilai akan diteruskan ke pihak ketiga. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, ini adalah beberapa ilmuwan yang menilai dan menjamin lindung nilai dalam kontrak FA. Sebelumnya, ada banyak ilmuwan yang menjadi acuan dalam menilai dan menjamin lindung nilai dalam kontrak FA. Namun, yang saya tuliskan ada beberapa saja ya. Yang pertama adalah Black and Scholl pada tahun 1973. Nah, ini sejak karyanya Money pada harga opsi. Dia tuh jadi dia yang banyak masalah tentang harga anuitas variabel dan lindung nilai telah diterbitkan. Pada bagian ini kami menyajikan tinjauan singkat tentang beberapa makalah yang relevan. Yang kedua adalah Brennan and Stewart pada tahun 1976. Ia memperkenalkan model Brennan and Stewart untuk mempelajari harga equilibrium polis asuransi jiwa terkait ekuitas dengan jaminan nilai aset dengan menguraikan manfaat menjadi jumlah tertentu dan opsi panggilan yang segera dapat dieksekusi
dieksekusi pada portofolio referensi, di mana opsi panggilan dihargai model penetapan harga opsi Black-Scholes. Yang ketiga adalah Niles and Sedgman pada tahun 1995. Itu memperkenalkan model dengan suatu bunga skolastik untuk harga kontrak asuransi jiwa terkait ekuitas dengan premi periodik. Yang keempat, Winship dan kawan-kawan pada tahun 2001. Dia mempelajari penilaian kontrak FA dengan fitur reset menggunakan metode berdasarkan solusi numerik dari satu set masalah komputer linear. Yang kemudian adalah Young pada tahun 2003. Dia menggunakan prinsip utilitas setara untuk mempelajari penilaian kontrak asuransi jiwa terkait dengan ekuitas. Kemudian Gaillard dan Lian pada tahun 2006. Dia menggunakan model binomial untuk menghargai kontrak asuransi terkait dengan ekuitas. Kemudian Kian pada tahun 2010 itu mempelajari penilaian anuitas yang diindeks ekuitas di bawah mortalitas skolastik dan lindungan suku bunga. Kemudian Neng and Lee pada tahun 2013. Ia mengusulkan kerangka kerja multivarian untuk jaminan FA harga yang dituliskan pada beberapa aset dan menunjukkan bagaimana lindung nilai dinamis dapat mengimplementasikan kerangka multivarian tersebut. Nah, kemudian metode dan pengelompokan data. Metode dan pengelompokan data oleh Gann dan kawan-kawan pada tahun 2007 mengacu pada proses membagi satu set item ke dalam kelompok atau klaster, sehingga item yang sama akan berada di klaster yang sama dan serupa, dan item yang berbeda akan berada di klaster yang berbeda pula. Nah, algoritma K-prototypes oleh Huang pada tahun 1998 adalah sebuah algoritma yang cocok mengelompokkan data tipe campuran ini. Di sini ada deskripsi singkat mengenai K-prototypes. Nah, dimisalkan X sama dengan X1, X2, hingga Xn menunjukkan portofolio kontrak FA, di mana N adalah jumlah kontrak FA dari XI, mewakili FA ke I kontrak FA. Tanpa kehilangan keadaan yang umum, kami berasumsi bahwa kontrak FA ditandai dengan atribut D, misalnya jenis kelamin, usia, nilai akun, dan lain-lain. Dan bahwa atribut D1 pertama bersifat numerik dan atribut D2 sama dengan D min D1. Terakhir bersifat kategoris, kemudian jarak antara dua catatan X dan Y dalam X dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, itu bisa dilihat ya di sini. D, X, Y, lambda sama dengan akar sigma H sama dengan 1 hingga D1 XH min YH kuadrat plus lambda sigma H D1D delta XH YH ini persamaan satunya, di mana XH dan YH adalah komponen ke H dari X dan Y. Masing-masing adalah bobot keseimbangan untuk menghindari memilih salah satu jenis atribut. Dan lambda adalah jarak pencocokan sederhana yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, itu persamaannya ini. Kemudian perhatikan bahwa nilai numerik dalam definisi jarak di atas dinormalisasikan, sehingga untuk setiap H, 1, 2, hingga D1, simpanan baku dari X1H, kemudian X2H, hingga XNH adalah 1, di mana X1H adalah komponen ke H dari I kontra FA X1. Nah, fungsi objektif yang algoritma K-prototype mencoba untuk meminimalisasikan didefinisikan sebagai ini, yang P lambda ini. Nah, itu di mana D-nya didefinisikan dalam persamaan 1. Nah, K adalah jumlah klaster. Kemudian CJ adalah klaster ke J. Dan itu adalah mu J itu adalah pusat atau prototipe dari klaster CC.
Kemudian, algoritma K-prototype bekerja secara berulang untuk menentukan solusi yang meminimalkan fungsi objektif yang didefinisikan pada persamaan 2 yang tadi di depan. Secara matematis, algoritma K-prototype dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, dia inisialisasi pusat klaster. Pada langkah ini, algoritma menginisialisasikan pusat klaster K dengan memilih catatan yang berbeda dari sekumpulan data X secara acak. Misalnya, ini mu1, 0, mu2, sampai mu-K. Kemudian yang kedua itu memperbarui pusat klaster. Pada langkah ini, algoritma memperbarui keadaan klaster sebagai berikut. Nah, di mana D didefinisikan sebagai persamaan 1. Yang ketiga itu memperbarui kembali pusat klaster. Nah, pada langkah ini algoritma memperbarui pusat klaster sebagai berikut. Nah, persamaan ini, nah kemudian mode H, CJ akan mendapatkan itu admin 1 kurang dari sama dengan J, kurang dari sama dengan K, dan sekian-sekian. Kemudian yang keempat, ulangi langkah 2 ketiga sampai keanggotaan klaster tidak berubah antara 2 iterasi atau jumlah maksimum dari iterasi tersebut tercapai. Kemudian dengan cara ini, algoritma pengelompokan sangat cepat untuk menentukan 100 kontrak perwakilan. Jika portofolio besar dan kebijakan didistribusikan secara merata, maka pendekatan ini menghasilkan hasil pengelompokan yang sama seperti algoritma K-prototype langsung. Namun jika portofolionya kecil, pendekatan ini akan menghasilkan hasil pengelompokan yang berbeda. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran mesin. Nah, metode pembelajaran mesin oleh Mitchell pada tahun 1997 mengacu pada proses membangun dan mempelajari sistem yang dapat belajar dari data. Metode Kriging oleh Isaac dan Srivastava pada tahun 1990 adalah metode pembelajaran mesin dan dikenal sebagai prediktor proses Gaussian dalam dominan pembelajaran mesin. Nah, di sini diambil Z1, Z2 hingga ZK menjadi kontrak VA perwakilan yang diperoleh dari algoritma pengelompokan. Untuk setiap J sama dengan 1, 2K dibiarkan YJ menjadi nilai wajar dari ZJ yang dihitung dengan metode Monte Carlo. Kemudian kita akan menggunakan metode Kriging untuk memperkirakan nilai wajar dari kontrak VA-XI sebagai ini persamaan ini di mana WI1, WI2 hingga WIK adalah bobotnya Kriging tersebut. Nah, bobot Kriging yang tadi yang W1 yang WI1, I2 hingga IK diperoleh dengan memecahkan sistem persamaan linear sebagai berikut. Ini dibuat matriksnya, kemudian bisa dicari persamaannya. Dan di mana theta I adalah variabel kontrol yang digunakan untuk memastikan jumlah dari bobot Kriging sama dengan 1. Kemudian yang persamaan VRS ini dan persamaan DIJ, definisi fungsi jarak dari D didefinisikan dalam persamaan 1. Dan alfa kurang dari sama dengan 0 dan beta kurang dari 0 adalah dua parameter sejak D, R, ZS hingga lambda lebih dari alfa lebih dari sama dengan 0 dan beta lebih dari sama dengan 0, maaf tadi salah, adalah dua parameter sejak D, ZR, ZS hingga lambda lebih dari 0 untuk semua 1 kurangi R kurang dari sama dengan R kurang dari S kurang dari sama dengan K. Sistem persamaan linear di atas memiliki solusi unik. Maka nilai wajar dari portofolio X sama dengan jumlah nilai wajar dari semua kontrak FA dalam X. Yaitu akan dihasilkan persamaan seperti di bawah ini, di mana WJ sama dengan
sigma dari I sama dengan 1 sama dengan N WIJ. Jika kita hanya tertarik pada nilai wajarnya saja dari portofolio, kita dapat menghitung Y dengan cara efisien dengan memperoleh W1, W2 dengan WK, tapi dengan persamaan linear sama dengan matrik yang sama seperti ini. Kemudian tabel 1. Tabel 1 ini spesifikasi kontra anuitas variabel. Nah, di sini N dan R menyatakan himpunan natural bilangan dan himpunan bilangan real masing-masing. Ini ada jenis kelamin, jenis jaminan, usia, premium, tingkat penarikan GMWB yang tadi, terus maturitas, di mana DJ sama dengan sigma 1 min I min 1 hingga N DIJ dan D-nya nilainya 1, 2 hingga K. Kemudian aplikasi dalam penilaian FA. Kami mempersembahkan kinerja metode pengelompokan dan pembelajaran mesin metode dalam hal akurasi dan kecepatan. Yang pertama, kontrak VA sintetis. Nah, kami menghasilkan portofolio kontrak VA 200.000 VA yang ditentukan pada tabel 1 yang tadi. Kami hanya mempertimbangkan dua jenis jaminan. Yang pertama, GMDB dan GMWB. Karena VA adalah jenis asuransi jiwa, setiap kontrak memiliki pemilik GMDB. Kontrak VA dihasilkan secara acak dengan memilih nilai secara seragam dari rentang yang ditentukan di tabel 1. Kemudian penilaian Monte Carlo. Nah, ini untuk menentukan harga nilai jaminan yang tertanam dalam kontrak VA. Kami mengikuti metode Monte Carlo yang diusulkan oleh Bauer dan kawan-kawannya pada tahun 2008. Untuk menjelaskan metode Monte Carlo dalam menentukan harga pemilik GMDB dan pemilik GMWB, kami menggunakan simbol matematika yang diberikan pada tabel 2. Tabel 2 ada di selanjutnya. Nah, ini tabel 2 di sini. Nah, ini ada simbolnya ST, itu artinya reksadana yang mendasari pada waktu T dari anuitas variabel. Kemudian AT, nilai akun pada waktu T. Kemudian WT, manfaat penarikan pada waktu T. DT, manfaat kematian pada waktu T. Kemudian GTW, jumlah total sisa yang ditarik setelah waktu T. Kemudian GTE, jumlah maksimum yang dapat ditarik setiap tahunnya. Kemudian GTD, manfaat kematian minimum yang dijamin pada saat T. Kemudian XW itu proporsi premi yang dapat ditarik setiap tahunnya. T itu jatuh temponya kontrak. Nah, kita gunakan ini yang T muatan negatif dan T muatan positif untuk menunjukkan nilai variabel keadaan. Misalnya AT, segera sebelum dan sesudah terjadi peristiwa tersebut. Nah, dalam penilaian Monte Carlo, kami dari kontrak VA mengasumsikan beberapa hal berikut. Yang pertama, reksadana yang mendasari disimulasikan sebagai berikut, yakni S0 sama dengan 1, kemudian ST itu ST-1, XPR min 1,5, ini persamaannya ini pokoknya. Untuk T sama dengan 1, 2, enggak 40, di mana R adalah suku bunga. Sigma adalah volatilitas reksadana yang mendasarinya, dan Z adalah variabel acak normal standar. Dalam pengujian kami menggunakan R sama dengan 3% dan sigmanya 20% dan mensimulasikan dalam 1000 jalur. Nah, untuk kontrak dengan pemilik GMWB, pemegang polis mengambil penarikan tahunan maksimum. Semua peristiwa terjadi hanya dalam tanggal ulang tahun, tidak ada biaya, tidak ada penyimpanan, angka kematian mengikuti tabel kematian IAM pada tahun 1996 yang disediakan oleh Perhimpunan Aktuaris. Kemudian pada waktu T0 kita mempunyai ini untuk T 0,1 hingga T min 1. Evaluasi variabel keadaan standar T plus dan T min 1 dijelaskan sebagai berikut. Nilai akun berkembang sebagai ini.
Manfaat kematian minimum yang dijamin, jumlah maksimum yang dapat ditarik setiap tahun, dan jumlah total sisanya yang dapat ditarik tidak berubah, yaitu ini samanya. Dan evaluasi variabel keadaan T+1 negatif dan T+1 positif dijelaskan sebagai berikut. Manfaat kematian pada waktu T+1 dihitung sebagai ini. Nah, karena kami berasumsi bahwa pemegang polis mengambil penarikan yang tersedia secara maksimal setiap tahunnya, jumlah penarikan pada tahun T1 diberikan ini, E sama dengan min G T+1 E-nya negatif, G T+1 W-nya negatif, dan jumlah maksimum yang dapat ditarik setiap tahun tidak berubah, yaitu GT+1 ET sama dengan G+1 E min. Manfaat penarikan pada waktu T+1 diberikan oleh ini. WT+1 sama dengan max 0, E min A T+1 min. Nilai akun akan menjadi AT+1T max 0, AT+1 min E. Nah, tabel 3. Di sini hasil penilaian Monte Carlo. Angka dalam kurung adalah angka negatif. Bisa dilihat ya di sini nilai pasarnya 3,003,947,180. Kemudian delta dolarnya bernilai negatif karena di dalam kurung dengan nilai 8,150,275,955. Kemudian raw dolarnya bernilai negatif juga karena dalam kurung nilainya 9,736,358. Nah, waktu yang ditentukan dalam detik itu nilainya 1942,22. Jumlah total sisa yang ditarik setelah waktu T+1 menjadi ini. GT+1 WT sama dengan max 0, GT+1 WT min E. Nah, manfaat kematian minimum yang dijamin akan disesuaikan secara pro rata sebagai berikut. Ini persamaannya. Kemudian nilai sekarang dari GMDB dan manfaat GMBB diberikan ini. V dalam kurung S1, S2 hingga S40 sama dengan sigma. T sama dengan 1, T+1, T min 1, P X0, 1 min Q X0 plus T min 1, WTE pangkat negatif RT, kemudian ditambah sigma T sama dengan 1, T+1, dikurangi 1, PX0, QX0 plus 1 min 1 DT E pangkat negatif RT, di mana X0 adalah usia pemegang polis. Nilai pemilik GMDB dan pemilik GMWB adalah rata-rata V dengan ini S1, S2 sampai S40 di sepanjang jalan. Jika kontrak tidak memiliki pemilik GMWB, rumus di atas masih berlaku dengan membiarkan tingkat penarikannya menjadi 0. Kemudian hasil tesnya. Penulis melakukan 4 pengujian untuk metode pengelompokan dan pembelajaran mesin dan menggunakan jumlah klaster yang berbeda dalam pengujian yang berbeda. Secara khusus, penulis ini menguji 100 klaster, 500 klaster, 1000 klaster, dan 2000 klaster. Nah, nilai parameter lain yang digunakan dalam pengujian ditunjukkan pada tabel 4. Tabel 4. Ini ya tabel 4-nya. Kemudian hasil tes ini ditunjukkan pada tabel 5. Dari tabel nanti kita dapat melihat angka-angka yang dihitung dengan metode pengelompokan dan pembelajaran mesin mendekati dengan sangat baik. Kita lihat tabel 5. Nah, di sini tabel 5. Hasil dari metode clustering dan matching learning, selisih dolar dan selisih persentase terhadap angka patokan yang diperoleh oleh metode Monte Carlo pada kelompok 100. Nilai pasarnya dapat dilihat adalah nilainya 3.304.156.326 dan sekian. Perbedaannya ini dan perbedaannya dalam dolar ini dan perbedaannya dalam persen ini, yaitu 9,99%. Kemudian ini delta dolarnya
adalah 8.924.741.716. Perbedaannya dalam dolar 774.465.760. Nah, perbedaannya dalam persen 9,50%. Kemudian dolar ROW ini juga sekian. Nah, dalam kelompok 500 ini dan perbedaannya dalam persen ini 1000 dan 2000 ini. Kemudian di tabel 6 ini waktu yang digunakan untuk metode clustering dan metode machine learning, angkanya dalam hitungan detik. Nah, bedanya cuma detik. Nah, pengelompokan yang dipilih dengan cara yang akurat dengan kecepatan yang seimbang. Kemudian penutup. Nah, metode baru ini itu melibatkan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan portofolio besar dalam kontrak VA untuk mendapatkan satu set kecil kontrak perwakilan. Jadi dari semuanya kita ambil satu set kecil untuk perwakilannya. Nah, yang kedua itu menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung nilai pasar dan Yunani dari setiap kontrak perwakilan. Yang ketiga itu dengan menggunakan metode pembelajaran mesin untuk menghitung nilai pasar dan Yunani setiap kontrak dalam portofolio. Nah, metode baru ini memperlakukan sistem penilaian, misalnya metode Monte Carlo sebagai kotak hitam dan mempelajari sistem penilaian melalui input, misalnya kontrak VA perwakilan dan outputnya misalnya nilai pasar. Karena kontrak VA sintetis dalam metode kami sangat sederhana dan kami menggunakan langkah waktu tahunan. Misalnya metode Monte Carlo cepat dan dapat menyelesaikan harga 200.000 kontrak VA dalam waktu 1942,22 detik. Bahkan dalam hal ini metode baru dengan cluster 2000 cluster 14 kali lebih cepat daripada metode Monte Carlo. Dalam kasus ketika sistem penilaian lebih memakan waktu, metode baru akan mencapai kinerja yang lebih baik dalam hal kecepatan karena metode pengelompokan dan metode pembelajaran mesin independen dari kinerja sistem penilaian. Misalnya jika model simulasi Monte Carlo didasarkan pada basis langkah waktu bulanan, maka waktu komputasi adalah akan sekitar 12 kali lebih lambat. Dalam hal demikian dibutuhkan metode Monte Carlo 1942,22 kali 12 sama dengan 306,64 sekon atau 6,47 jam. Nah, untuk memberi kontrak 200.000 VA, waktu yang digunakan oleh pengelompokan dan mesin. Di sini ada tabel 7. Tabel 7 itu waktu yang digunakan metode clustering dan metode machine learning jika langkah waktu bulanan digunakan pada metode Monte Carlo. Angkanya dalam hitungan detik. Nah, di sini itu. Nah, metode pembelajaran akan ditampilkan pada metode 7. Metode baru dengan 2000 cluster akan sekitar 66 kali lebih cepat daripada metode Monte Carlo. Nah, sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah kata dan masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.